Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti SPD. Saya guru di SMA Negeri 1 Gebang. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan fisika. Saat ini saya sedang menjalani program PPL Pendidikan Profesi Guru angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Sumatera Utara. Saya menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi suhu dan kalor dan submateri azas Black. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat? Belajar fisika nih hari ini ya. Jangan ada yang lemes-lemes walaupun cuacanya mendung, jangan ada yang lemes, jangan ada yang kelewer-kelewer, tetap harus semangat ya. Sebelum belajar supaya pembelajarannya lancar, kemudian ilmunya juga bisa kamu mengerti, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas Fadli, boleh dipimpin doanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini Ibu absen dulu. Sekretaris Ananda, ada yang nggak hadir? Hadir semua, alhamdulillah semua siswa 11 IPA 1 sehat-sehat semua ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Masih ingat? Masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat? Ya, kita kalau suhu rendah melepaskan kalor, contohnya es batu yang mencair. Iya, jadi kalau suhunya tinggi berarti dia menyerap kalor. Kalau suhunya rendah berarti dia melepaskan kalor. Nah, hari ini kita belajar materi selanjutnya dari suhu dan kalor, yaitu mengenai azas Black. Apa sih tujuan kita mempelajari azas Black? Tujuannya ada di depan ini. Sebelumnya, apa sih yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentang azas Black? Siapa yang tadi pagi sarapan pakai nugget? Iya, Patir sarapan, Rehan sarapan pakai nugget. Nah, nugget itu kan nugget, sosis juga ya, sama ya dimsum. Itu kan makanan yang harus di frozen food kan, harus dibekukan. Sebelum kita nikmatin, harus kita apain? Ada yang tahu? Iya, Surya. Iya, kalau dipanaskan berarti dibelikan kalor. Nah, jadi kan nugget itu kan bersatu, sosis itu bersatu, dimsum itu bersatu, harus dikukus dulu, harus digoreng dulu dengan cara menghidupkan kompor kan, supaya kita memberikan panas, baru sosisnya bisa dinikmatin. Itu contoh azas Black dalam kehidupan sehari-hari yang pertama. Nah, lalu tujuannya apa mempelajari azas Black? Yang pertama, nanti Ibu kasih kamu video. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menghitung besar suhu kesetimbangan ketika terdapat dua atau lebih zat yang dicampurkan dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu memberikan contoh peristiwa azas Black dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana, peserta didik mampu merangkai eksperimen saling bekerja sama untuk menganalisis besaran suhu dan campuran yang tepat. Yang keempat, melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu melakukan eksperimen saling bekerja sama untuk menganalisis besar suhu campuran dengan tepat. Yang kelima, melalui percobaan sederhana dalam model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengerjakan laporan hasil eksperimen saling bekerja sama untuk menganalisis suhu campuran dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana kamu nanti Ibu bagi menjadi 6 kelompok secara heterogen. Lalu kamu nanti bekerja sama dengan kelompok, melakukan percobaan sederhana, terus melengkapi LKPD, mengisi LKPD, nanti Ibu kasih LKPD-nya.
lalu mempresentasikan hasil diskusimu. Kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini ada permen. Kamu pilih permen mana yang kamu sukai, kamu ambil. Nanti yang jenis permennya sama, maka dia satu kelompok. Boleh diambil ya. Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Oke, nah Ibu bagikan LKPD-nya. Satu kelompok itu berwarna, yang satu yang lainnya enggak. Semua udah dapat? Ada yang belum? Sudah? Oke. Yang sebelah sini. Sudah menerima semua LKPD kan? Oke, per kelompok. Nah, sekarang kamu lihat video berikut. Nanti dari video ini kamu bisa mengisi LKPD yang Ibu berikan. Ya, boleh berdiskusi dengan temannya sambil lihat video, tapi perhatikan dulu dengan sesama. Jangan ada yang pegang gadget. Perhatikan dulu videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, masih di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 11, yaitu berkaitan dengan materi suhu dan kalor. Kali ini untuk yang part ketiga, yaitu berkaitan dengan asas Planck. Nah, apa itu asas Planck? Yuk kita lihat penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu asas Planck? Yang bersuhu tinggi dan bersuhu rendah. Kita misalkan ketika kita mencampurkan air panas dan air